You are not in this. Praise your God for all he has done for you. Stand up. Go, stand up. Stand up. Do you quit? Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Kali ini gue akan mengisahkan sebuah film sejarah yang berjudul Emancipation. Film yang dibintangi oleh Will Smith ini sangatlah menarik untuk kita simak karena menceritakan tentang kelamnya masa perbudakan di Amerika yang dialami oleh kaum kulit hitam. Bukan hanya tidak mendapatkan hak kebebasan, tetapi para budak ini diperlakukan jauh dari kata manusiawi. Hingga hal itu membuat pecahlah perang saudara di Amerika pada masa Perang Dunia. Oh ya, buat kalian yang suka dengan alur cerita film sejarah Perang Dunia, yuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, atur posisi dudukmu, mari kita mulai dan selamat menonton. Film berkisah pada tanggal 1 Januari 1863 saat Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa perbudakan secara resmi dihapus di Amerika. Namun di beberapa daerah terpencil sebanyak 350.000 kaum kulit hitam masih diperbudak. Kemudian scenes berpindah ke wilayah Louisiana yang terletak di tengah hutan. Terlihat kalau ratusan kaum kulit hitam masih diperbudak di sebuah perkebunan kapas milik seorang kulit putih bernama John Leon. Oh ya, jika para budak kebun kapas ini berusaha untuk kabur, bukan hanya disiksa tetapi mereka juga harus siap melewati wilayah rawa yang dipenuhi oleh predator buas. Singkat cerita, kita diperkenalkan oleh seorang budak yang bernama Peter. Dia harus berpisah dengan keluarganya dikarenakan beberapa orang kulit putih datang untuk membawa Peter. Melihat Peter diseret secara paksa membuat anak dan istrinya ketakutan histeris. Di sini Peter yang terus melawan, akhirnya mereda setelah salah satu petugas menodongkan pistol ke arah istrinya. Kemudian Peter dimasukkan ke dalam kereta yang akan membawanya ke lokasi kerja paksa. Setelah perjalanan cukup jauh, kereta yang membawa Peter mulai melewati lembah kematian. Sesampainya di depan gerbang camp, leher mereka mulai dirantai. Tawanan disuruh masuk ke dalam camp sambil menundukkan kepalanya. Di dalam sana Peter melihat para petugas memperlakukan para budak layaknya hewan peliharaan yang harus menuruti tuannya. Namun Peter tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ternyata di sini para budak dipaksa untuk mengerjakan proyek pembangunan rel kereta api. Terlihat di sekeliling camp dijaga ketat oleh para kaum kulit putih yang mengenakan senjata lengkap. Jika Peter yang tidak mengenal rasa takut, membuat para petugas itu selalu memperhatikan gerak-gerik Peter. Di sini kita juga diperkenalkan oleh seorang petugas yang bernama Faisal. Dia datang sambil menyeret seorang budak yang tertangkap setelah berusaha melarikan diri. Faisal merupakan seorang petugas terkejam yang tidak segan-segan untuk menyiksa atau membunuh para budak. Oh ya, budak yang tadi diseret oleh Faisal itu bernama John, yang baru saja menjadi bukti awal kekejaman Faisal yang disaksikan langsung oleh Peter.
Malam harinya melihat John yang penuh dengan luka membuat para budak menjadi takut. Namun berbeda dengan Peter. Di sini dia justru mendorong semuanya agar tetap yakin terhadap Tuhan dan jangan sampai mereka dikalahkan oleh rasa takut. Singkat waktu, Peter dan Gordon mendengarkan percakapan Howard dan Leeds tentang Presiden Abraham Lincoln yang sudah menghapus perbudakan. Howard mengatakan kalau tentara Lincoln sedang bertempur di wilayah Baton Rouge dan para budak yang berhasil kabur pergi menuju ke wilayah Baton Rouge untuk meminta perlindungan kepada para tentara Lincoln. Di sini Howard tiba-tiba menjadi marah kepada seorang budak yang membawakannya sepotong kue basi. Di saat dia sedang ingin memukul budak itu, terlihat kalau wajah Peter menatap tajam ke arah Howard. Melihat tatapan Peter, Howard langsung memanggilnya. Dan tanpa rasa takut sedikit pun Peter langsung mendekati Howard. Peter yang terlihat membangkang membuat Howard hendak membunuhnya. Namun beruntungnya Fassel menghentikan tindakan Howard. Fassel yang melihat keberanian Peter, bukannya ditolong malah berencana untuk menjadikan Peter sebagai anjing peliharaannya. Di pagi harinya Peter dirantai 1 harian penuh tepat di hadapan anjing ganasnya. Keesokan harinya saat beristirahat, Peter memberitahu Thomas dan John tentang Presiden Abraham Lincoln yang sudah membebaskan para budak. Di sini Peter merencanakan pelarian menuju ke Baton Rouge, tempat berkumpulnya para pasukan Lincoln. Sewaktu bekerja, salah satu budak terjatuh pingsan akibat kelelahan. Seorang petugas menyuruh Peter untuk membawa budak tersebut ke tempat di mana para budak akan dikubur secara massal. Di saat Peter dipaksa untuk menimbun para mayat, nampaknya Howard dan Leeds ingin sekali membunuh Peter. Dengan penuh keyakinan, Peter menyadari kalau ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk melakukan pelarian. Dia pun langsung melakukan perlawanan di saat para penjaga terganggu oleh ledakan di luar camp. Setelah mengambil sebilah pisau dari penjaga itu, Peter, John, Gordon, dan Thomas langsung berusaha melarikan diri. Beberapa budak yang lain pun memanfaatkan kericuhan itu, namun mereka harus mati karena terkena tembakan. Kesal melihat Peter yang berhasil kabur dari camp, membuat Fassel mengajak rekannya dan ketiga anjing pelacaknya untuk mengejar komplotan Peter ke arah hutan. Di dalam hutan, Peter dan yang lainnya pun sekuat tenaga menjauh dari kejaran Fassel yang terus mengejar mereka dengan menunggangi kuda. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di pinggir rawa dan langsung menceburkan diri. Namun di sini Thomas tidak berani menyeberang setelah melihat seekor buaya di tengah rawa. Dan pada akhirnya dia pun langsung diterkam oleh anjing pelacak Fassel. Go on then. Direction, north, east. You know where you're going, or you just... Dia juga menembak Thomas dan membiarkan para buaya memakan tubuhnya. Sementara itu, Peter dan kedua temannya berencana untuk mengecoh komplotan Fassel, terutama anjing pelacaknya. Sehingga John pergi ke arah jalan kuda, Gordon ke arah rawa, dan Peter ke arah hutan. Bless us, O through Christ our Lord. Di dalam pelariannya, Peter mengikat luka di kakinya dengan sehelai kain untuk melanjutkan pelariannya. Setelah itu, Peter menyelipkan kain itu di dekat pohon untuk mengecoh Fassel dan anjingnya. Lalu dia pun bersembunyi dengan menenggelamkan diri ke dalam rawa. Fassel yang sudah berada di tempat itu pun mulai kebingungan dengan keberadaan Peter. Lalu setelah Fassel pergi,
Secara tiba-tiba seekor buaya langsung menyergap Peter dan menariknya masuk ke dalam air. Setelah berhasil membunuh buaya itu, Peter kemudian beristirahat di atas pohon sambil membersihkan tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh lintah rawa. Keesokan paginya, Peter masih terus berjalan masuk ke dalam hutan. Di sini dia membaluri tubuhnya dengan lumpur untuk menghindar dari anjing pelacak. Siang dan malam dia telusuri jalur yang tidak dapat dilewati oleh kuda, hingga Peter menemukan sebuah pondok di mana dia bisa beristirahat sambil mengobati lukanya. Sementara di sisi lain, Dodien, istri Peter, mendapat kabar dari penjaga budak bahwa dia telah dijual kepada Tuan Fabian dan akan dibawa pergi tanpa anak-anaknya. Saat itu Dien hanya bisa pasrah mengiyakan semua perkataan si petugas itu agar anak-anaknya tidak menjadi korban keganasan pada saat itu. Namun tak lama, Dien yang tidak mau berpisah dengan anak-anaknya, dia pun nekat memasukkan tangannya ke dalam mesin penggiling dan menyuruh anaknya untuk menyalakan mesin tersebut. Get it! Or the damn sun can... Di lain tempat, Peter yang kelaparan, dia pun mencoba untuk mengambil madu dengan cara memanjat pohon sambil membakar sesuatu agar tidak disengat oleh lebah. Namun asap yang ditimbulkan membuat Vassel menuju ke tempat tersebut. Tak lama kemudian Peter mendengar suara anjing Vassel yang terus mendekat. Sadar dengan hal itu, dia pun langsung bergegas turun dan pergi dari sana menggunakan sekoci kecil yang ia temukan di bawah pondok. Namun jejak yang ditinggalkan Peter memudahkan Vassel mengikuti kemana arah tujuan Peter pergi. Singkat waktu, Peter bertemu kembali dengan John. Di sana John tiba-tiba marah dikarenakan Peter telah menggiring Vassel ke tempat persembunyiannya. Di tengah pertikaian itu, Peter menyuruh John untuk mengoleskan bawang ke seluruh tubuhnya supaya tidak terlacak oleh anjing-anjing Vassel. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara anjing Vassel. Di sini Peter bersembunyi di balik akar pohon. Namun akibat tak mau mendengar anjuran Peter, anjing pelacak itu menemukan keberadaan John yang sedang bersembunyi di atas pohon, sehingga ia pun langsung ditembak oleh Vassel. Di balik akar pohon, Peter menyaksikan dengan kejamnya Vassel memenggal kepala John. Where's your friend? Di tengah malam, secara mengejutkan, Peter langsung ditodongkan senjata oleh kedua anak buah Vassel. Dalam keadaan lelah, Peter berbalik menyerang dan menghabisi kedua anak buah Vassel. Mengetahui kedatangan Vassel, Peter pun langsung berlari ke arah ladang sambil membawa pistol yang dikenakan oleh anak buah Vassel tadi. Dalam pengejaran, Peter mengambil ancang-ancang untuk menembak anjing pelacak itu. Setelah semalaman penuh berlarian dari kejaran Vassel, akhirnya Peter sampai di salah satu titik medan perang. Dia pun menyadari bahwa ia telah sampai di Baton Rouge. Saat itu Peter melihat pasukan Lincoln berkumpul untuk melindungi para budak kulit hitam. Peter bergegas menuju ke arah pasukan Lincoln yang sedang berperang. Namun, sebelum menghabisi Peter, Vassel sengaja mempermainkannya dahulu. Dan kesempatan itu membuat Peter beruntung, dikarenakan secara mendadak pasukan Lincoln menembak tepat di belakang leher Vassel.
not my God. Kapten Andre pun datang menemui Peter. Di sini Peter langsung dibawa ke kamp perawatan. Peter dimintai data identitas diri. Seorang petugas menganjurkan Peter untuk ikut berperang demi membebaskan kaum kulit hitam dari perbudakan. Dengan senang hati Peter menerima tawaran itu dan siap berjuang demi kemerdekaan kaumnya. Di luar ruangan, Peter bertemu kembali dengan Gordon yang sama-sama berhasil selamat dari maut. Salah satu syarat menjadi anggota prajurit, Peter dibawa ke sebuah ruangan untuk difoto. Kedua reporter yang ingin memfoto seketika tercengang kaget setelah melihat bekas luka yang mengerikan di punggung Peter. World knows exactly what slavery truly looks like. Dan singkat waktu, Peter kini mendapatkan kesempatan besar melawan penindasan yang telah membelenggu hidupnya selama ini. Di dalam perjalanan menuju ke medan perang, satu persatu dari mereka terkena peluru nyasar. Dan di awal memasuki medan perang, mereka langsung disambut dengan tembakan sekaligus gempuran bom. Di tengah pertempuran, tubuh Peter terpental akibat ledakan dari bom, sehingga ia pun jatuh pingsan. Di saat Peter mulai tersadar, dia pun melihat pasukannya terus maju menyerang musuh. Di sini dari kejauhan Peter membidik si penembak meriam supaya tidak menimbulkan banyak korban lagi. Saat itu Peter membaca situasi dan mengambil tindakan dengan cara menyerang musuh dalam upaya menghancurkan meriam mereka. Dan di akhir peperangan, pasukan Lincoln berhasil memenangkan pertempuran hingga kemenangan dapat mereka raih sepenuhnya. Singkat cerita, di beberapa desa kini terbebas dari perbudakan termasuk pabrik kapas milik John Leon. Di tengah keramaian, Peter mencari keberadaan anak dan istrinya. Setelah berusaha mencari, akhirnya Peter dipertemukan kembali dengan keluarga tercintanya. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film sejarah ini gue bahas. Kisah penindasan dari para budak yang hidup di era Perang Dunia, serta foto yang memperlihatkan luka di punggung Peter, menjadi gambaran atas kekejaman perbudakan terhadap warga kulit hitam di Amerika. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton alur cerita film ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti. Pojok Kartel di sini. See you in the next film.